Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sahimin dan sahimat jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Mumpung masih di awal-awal hari dari Ramadan, kita sudah masuk di malam yang kedua. Itu sudah juga berarti hari yang pertama, alhamdulillah, dengan pertolongan Allah kita sudah menuntaskan ibadah saum kita di hari pertama. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah istiqomahkan kita untuk bisa menyelesaikan Ramadan sampai nanti akhir. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah jadikan dia sebagai Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih di awal-awal hari, ada beberapa pesan dari para ulama kita ketika kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh hamba Allah di seluruh dunia, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran Al-Karim, bulan yang di dalamnya Allah sediakan keberkahan yang begitu banyak. Sayang kalau kemudian kita tidak mampu memanfaatkan Ramadan, keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada, sebagaimana disabdakan oleh junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dia diberikan Ramadan satu bulan penuh, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Hakim dan disahihkan oleh beliau sendiri, dan juga disahihkan oleh para ulama hadis yang lainnya, bahwasanya ada orang-orang yang dia mendapatkan kerugian karena diberikan Ramadan satu bulan penuh, tapi keluar dari Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Maka para ulama berpesan kepada kita memasuki Ramadan, yang pertama, jauhi sudah, selesaikan sudah, katakan tidak pada maksiat-maksiat kita, agar Ramadan kita di hari-hari berikutnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tahukah kita jemaah bahwasanya yang menjadi penghalang utama seseorang meraih keberkahan Ramadan itu adalah dosa-dosanya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, sekali-kali jangan demikian. Justru karena dosa-dosa kalian akan menghadirkan noktah hitam di dalam hati kalian, dan maksiat-maksiat seorang hamba menghalangi kenikmatan seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau kemudian Ramadan sudah datang kepada kita, tapi sebagian dari kita masih asik dengan maksiat-maksiat. Entah itu maksiat lisannya dengan ghibah, dengan namimah, atau dengan fitnah. Entah itu maksiat dengan matanya, entah itu maksiat dengan perbuatan yang lebih daripada itu. Sudah katakan di Ramadan, katakan kepada maksiat, tidak, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita jadi mengerti? Para ulama dahulu menganjurkan kepada seseorang itu masuk bulan Ramadan banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak minta ampun kepada Allah, supaya masuk Ramadan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya ditutup oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, sehingga dia masuk Ramadan dalam kondisi ringan, bersih, sehingga
puasanya diringankan oleh Allah, tilawatil Qur'annya dimudahkan oleh Allah, salat malamnya diistiqomahkan oleh Allah, sedekahnya Masya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Masuk Ramadan dosa-dosanya diampuni karena dia banyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Sedangkan junjungan kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, Nabi mengatakan, "Wallahi demi Allah la astaghfirullah wa atubu ilaih." Aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah satu hari satu malam akthar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya hamba Allah yang banyak kelemahan. Harusnya lebih dari Nabi SAW ketika kita beristighfar, ketika kita bertaubat kepada Allah. Sedangkan Allah cinta kepada orang yang sering bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, dan Allah cinta kepada orang yang sering bertaubat. Maka katakan tidak di bulan Ramadan ini kepada maksiat, apapun itu maksiat. Katakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin mengotori Ramadan dengan maksiat-maksiat. Ini pesan yang pertama yang disampaikan oleh para ulama, agar kita sering muhasabah, sering kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang kedua dari para ulama rahimahumullah taala, bahwasanya sering-seringlah kita mengatakan pada diri kita bahwasanya apapun yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini tidak akan bisa terwujud kecuali atas pertolongan Allah. Kita harus yakin kalau hari tadi, hari pertama bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa sampai maghrib, itu semata karena Allah tolong kita. Siapa yang hari ini alhamdulillah sudah mungkin 3 juz menghatamkan Al-Quran atau 5 juz menghatamkan Al-Quran, itu pun karena pertolongan Allah, bukan karena kekuatan diri kita, bukan karena kehebatan ilmu kita, bukan karena demi Allah pengalaman kita yang sudah puluhan tahun merasai Ramadan, bukan. Tapi yakinlah, la haula wa la quwwata illa billah. Gak ada daya jemaah, gak ada upaya kekuatan kita bisa saum hari ini dan saum berikutnya kecuali atas pertolongan Allah. Kita bisa menghatamkan Quran beberapa kali hatam kecuali atas pertolongan Allah. Kita bisa sedekah, kita bisa menyantuni fakir miskin, duafa dan seterusnya. Semuanya itu karena pertolongan Allah, karena rahmat Allah. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena keutamaan yang Allah berikan kepada kalian, dan juga kalau bukan karena rahmat Allah, niscaya kalian benar-benar menjadi orang-orang yang rugi. Maka yakin kita, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali itu semata karena dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu minta sama Allah. Jangan pernah ragu mengalami hari-hari Ramadan, merasakan beratnya puasa, tilawatil Quran, sedekah, silaturahmi dan seterusnya. Jangan pernah kita malu untuk minta tolong kepada Allah. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengajarkan minimal 2 kali kita mengucapkan kalimat ini di waktu pagi, di waktu petang. Nabi mengajarkan kepada kita, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila tarfat 'ain. Bagaimana Nabi kita SAW mengajarkan doa yang indah sekali. Ya hayyu ya qayyum, wahai Zat yang hidup, yang senantiasa terus hidup dan mengurus makhluk ciptaannya. Bi rahmatika astaghith, dengan sebab rahmat-Mu ya Allah aku memohon pertolongan. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita minta tolong terus kepada Allah. Ya Allah, hamba ingin puasa hamba ini bersih dari hal-hal yang bisa mengotori puasa hamba. Ya Allah, Allah akan tolong kita.
Ya Allah, hamba ingin tahun ini, Ramadan tahun ini, hamba hatam Al-Quran lebih dari 1 kali kalau perlu. Ya Allah, Allah tolong tuh kita. Ya Allah, Ramadan kali ini hamba ingin umrah di 10 hari terakhir menghadapmu ya Allah di Baitullah Al-Atiq. Allah tolong kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh minta, pasti Allah tolong kita. Cuma perkaranya jemaah, kita ini kadang suka sombong. Kadang kita merasa, ya udah pengalaman lah Ramadan, saya bisa kok baca Quran. Ternyata nggak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oh mau sedekah nanti gampang, rezeki saya banyak, duit saya banyak, nggak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan tentang Ramadan, kita puasa hampir 12 jam. Jangankan kita menghatamkan 30 juz dalam 1 bulan atau lebih dari itu. Untuk berzikir saja seorang hamba tetap minta tolong sama Allah. Oleh karena itu Nabi kita SAW mengajarkan doa dalam hadis yang lainnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik, ya Allah bantu hamba ya Allah. Ya. Maka nggak boleh kita sombong nih. Maka betul nasihat para ulama kita memasuki bulan Ramadan, sering-sering kita berdoa minta tolong kepada Allah. Sedangkan kita tahu di antara rangkaian ayat-ayat puasa di surah Al-Baqarah dari mulai 183 sampai 187, kenapa Allah sisipkan di ayat 186-nya tentang doa? Tentang apa? Tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kenapa dalam rangkaian ayat-ayat puasa dari 183 sampai 187 Allah mensisipkan tentang perintah berdoa? Itu menunjukkan jangan lupa ada satu ibadah yang agung yang tidak boleh kita remehkan selama bulan Ramadan, yaitu banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengajarkan kepada kita minimal 17 kali sehari semalam kita membaca ini ayat. Kita baca minimal 17 kali sehari semalam. Kita ucapkan dari lisan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Itu sudah perjanjian kita dengan Allah. Itu tiap hari kita ucapkan. Jangan sampai kita menyalahi perjanjian kita sendiri dengan Allah. Yang kata pakarnya ahli tafsir Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala mengomentari ayat ini, kata beliau iyyaka na'budu itu artinya ghayah, artinya tujuan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Maksudnya tujuan dari seorang hamba adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, nggak boleh yang lain. Dan kemudian kalimat iya wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini adalah cara seorang hamba untuk beribadah kepada Allah, yaitu minta tolong kepada Allah. Maka jangan sombong kita, saya bisa kok sholat tarawih, nggak bakalan batal 1 hari pun selama Ramadan. Nggak bisa. Nggak boleh kita sombong. Kita wajib tetap meminta tunduk kepada Allah. Kita minta tolong sama Allah agar salat ibadah tarawih kita tuntas 30 hari atau 29 hari tanpa terkotori dengan yang lainnya. Kesibukan kita atau apapun itu, kita minta tolong sama Allah. Jadi nggak boleh kita kemudian apa? Merasa ujub diri sendiri tuh, saya pasti bisa kok puasa, badan saya kuat kok. Walaupun saya nggak sahur, saya juga kuat sampai maghrib. Bukan karena itu jemaah, bukan. Tapi semuanya itu karena pertolongan. Ada satu kisah yang disebutkan oleh para ulama, ya, ketika Rasul SAW diuji beserta para sahabat. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain. Di perang Hunain itu Allah menguji kaum muslimin. Ya. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah." Sungguh Allah telah menolong kalian. Allah yang menolong kalian ini di pertempuran yang banyak. Allah yang memenangkan kalian itu. Allah ingatkan mereka
Itu yang diingatkan itu para sahabat ketika ayat itu turun. Generasi yang imannya jauh dibandingkan dengan kita, yang kalau bersaum Ramadan jauh dibandingkan dengan kita, mereka lebih utama daripada kita. Allah tegur tuh mereka. Kata Allah, Allah telah tolong kalian dalam berbagai pertempuran. Wa yauma Hunain, termasuk ingatlah di perang Hunain itu. Ketika kata Allah SWT, in a'jabat kathratukum, ketika kalian berlaku ujub, merasa diri kalian mampu mengalahkan musuh, berapapun banyaknya musuh mampu kami kalahkan, ternyata mereka kalah. Ternyata para sahabat kalah. Karena sebagian mereka ada yang merasa ujub dengan kemampuan, kami sudah pengalaman kok dengan perang, pasti musuh kami kalahkan. Ternyata apa? Enggak begitu. Yang memenangkan pertempuran itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menolong kalian itu hanya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saum Ramadan kita itu musuh yang tidak terlihat lebih dahsyat. Ya, musuh yang tidak terlihat apa? Lebih dahsyat. Maka kalau bukan karena pertolongan Allah, habis kita. Puasa kita sia-sia. Kalau bukan karena pertolongan Allah, baca Quran baru 1 lembar ngantuk kita. Enggak hatam-hatam. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tarawih kita paling umurnya sekian hari. Setelah selesai itu kita jauh dari masjid. Maka karena pertolongan Allah lah Ramadan kita tuntas selesai. Ya, padahal di perang Hunain itu di dalamnya itu ada panglima yang paling utama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada panglima yang juga di bawahnya yang lebih utama, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Khalid bin Walid. Tapi tetap kalah kaum muslim. Kenapa? Karena sebagian mereka ada ujub, merasa mampu itu. Tapi ternyata Allah tunjukkan enggak begitu. Ya, kalian menang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama menasihati kita masuk di bulan Ramadan, yuk sering-seringan kita minta tolong kepada Allah. Ya, mau kita baca Quran sekali lagi, mau kita jaga mata kita, kita minta kepada Allah. Ya Allah, jagalah mata ini selama bulan Ramadan dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Maka pasti Allah tolong. Ingat, dalam hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan, "Man lam yad'u Allah", siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, kata Rasulullah SAW, "Faqad ghadiballahu alaihi", yang datang justru kemurkaan Allah SWT. Allah senang kalau kita meminta. Maka ini kesempatan kita banyak meminta kepada Allah, meminta kemudahan, keberkahan Ramadan. Oleh karena itu, menutup dari wasiat yang singkat ini, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan dalam salah satu pendapat beliau, kata beliau, "Idza da'awta Allah an yuballighaka Ramadan", kalau kalian selama ini meminta agar disampaikan bulan Ramadan kepada kalian, fala tansa an tad'u, maka jangan lupa satu doa lagi. Jangan sekedar minta, "Ya Allah, balighna Ramadan", sampaikan Ramadan kepada kami. Ya Allah, sampaikan, panjangkan umur kami sehingga bisa merasakan Ramadan. Bukan sekedar doa itu. Tapi yang kedua, kata beliau, jangan lupa untuk berdoa, an yubarika laka fihi, agar engkau meminta kepada Allah agar Ramadan itu yang engkau alami diberkahi oleh Allah SWT. Artinya kita bisa melaksanakan amalia Ramadan karena pertolongan Allah SWT. Maka kita minta berkahnya Ramadan, bukan sekedar Ramadan hadir pada diri kita, enggak. Tapi kita minta agar Ramadan tahun ini diberkahi, dimudahkan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.